Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Hari ini kakak akan memberikan pembahasan ya, review 1 tentang kinematika gerak dan listrik dinamis. Oke, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kita cek soal nomor 1 ya. Nomor 1 ini tentang kinematika gerak. Seorang anak A menjalankan mobilan pertama dengan laju konstan 4 meter per sekon ke barat. Setelah berpindah sejauh X meter, anak kedua B menjalankan mobilan lain dari arah dan tempat yang sama. Jika dibutuhkan waktu 5 detik agar mobilan kedua menyusul mobilan pertama dengan laju konstan 12 meter per sekon. Nilai X adalah, nah gitu ya. Persamaan yang kita gunakan adalah tentang ini ya, jarak dan perpindahan. Ini jangan dilupakan ya. Ini materinya yang kemarin untuk di review kita. Dah, ini kemarin sudah pernah kakak jelaskan ya, apa itu jarak dan apa itu perpindahan ya. Nanti dihubungkan ini dengan GLB dan GLBB gitu ya. Jadi kalau di soal nomor 1 kita masih berbicara tentang GLB karena kecepatannya konstan tadi katanya kan. Nah, bentuknya yang seperti ini. Oke. Nah, ini ya kita gunakan ya persamaannya ya. Kita cek. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, jadi kita buat bahwa kecepatan si A 4 meter per sekon dan dia sudah bergerak 5 detik agar mobil kedua menyusul mobil pertama ya. Oke. Jadi ini ada titik awalnya kakak buat. Kemudian A sudah di sini. Yang ini sejauh X gitu ya. Nah, kemudian B baru mulai bergerak tuh. Dan dia bisa menyusul di sini dalam waktu 5 detik. Di ini 5 detik. Maka si A juga bergerak dari sini 5 detik ya. Otomatis kita buat jarak yang ditempuh oleh si B adalah X ditambah jarak si A yang 5 detik. Persamaan S tadi adalah V dikali dengan T, berarti V-nya ini 12, T-nya tadi 5, ini X tambah S si A-nya 4 kali 5. Oke, 12 kali 5 itu 60 ya. Sama dengan X tambah 20. Maka X-nya dapat berapa, Kak? 40 meter. Otomatis jawabannya adalah yang C. Gitu ya untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Sebuah benda bergerak dengan percepatan tetap jika saat detik ketiga dan ke-9 masing-masing kecepatannya 9 meter per sekon dan 27 meter per sekon. Kecepatan benda detik ke-5 adalah, maka dari sini kita cari percepatannya dulu ya. Apa kemarin persamaan percepatan? Perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktunya ya. Dah, perubahan kecepatannya 9 menjadi 27. Berarti 27 kurang 9, delta T-nya dari 3 sampai 9 itu kan? 9 kurang 3. Oke. 27 dikurang 9 itu hasilnya 18. 9 kurang 3 6 ya. 18 bagi 6 berarti di 3. Apa artinya? Berarti dia kecepatannya bertambah 3 meter per sekon setiap 1 detik. Nah, yang diminta di sini kecepatan benda detik ke-5. Kalau detik ke-3 9 meter per sekon, detik ke-5 ini persamaannya V3 tambah A kali T. V3 nya berapa, Kak?
9, A-nya kita dapat tadi 3. T-nya dari 3 ke 5 itu 2 detik kan? Dah, 3 kali 2, 6. 6 tambah 9, hasilnya adalah 15 meter per sekon. Maka jawabannya soal nomor 2 adalah yang A, gitu ya. Soal nomor 3, kita lihat. Sebuah pesawat saat tinggal landas membutuhkan waktu 18 detik dari diam sampai seluruh tubuhnya tepat di atas tanah bila dibutuhkan landasan 900 meter. Kecepatan pesawat ketika tinggal landas adalah. Jadi kita gunakan persamaan S sama dengan V0 tambah Vt dibagi 2 kali dengan T. Nah, S-nya berapa Kak? 900. V0-nya karena dari keadaan diam, berarti V0-nya adalah 0. Vt-nya yang ditanya, ini Vt per 2, waktunya 18. 18 bagi 2, 9 ya, 900 bagi 9. Maka jawabannya adalah 100 meter per sekon. Dah, yang diminta adalah kilometer per jam. Gimana cara ngubahnya Kak? 100 meter per sekon, kalau kita ubah itu menjadi 100 dikali dengan, ini seper sekon ya, itu 3600, jadinya kan 1 jam 3600 sekon. Berarti kalau 1 sekon berapa jam? Seper 3600, jadi kali meter ubah ke kilo dibagi dengan 1000 ya. Udah. Oke, maka kalau dari sini ini hasilnya berapa Kak? Hasilnya adalah 360 km per jam. Maka jawabannya adalah yang E untuk soal nomor 3. Lanjut soal nomor 4. Sebuah mobil diperlambat secara beraturan dari 30 meter per sekon menjadi 20 meter per sekon dalam jarak 50 meter. Jarak yang ditempuh mobil dari mulai bergerak sampai berhenti. Ingat, yang diminta di sini adalah sampai berhenti ya. Maka kita cari A-nya saja dulu. Ingat persamaannya, Vt kuadrat adalah V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, Vt-nya berapa di situ? 20 kuadrat ya. V0-nya 30 kuadrat. Tambah 2, AS-nya adalah 50. Oke, 20 kuadrat itu 400. 30 kuadrat 900, ini tambah 100A. Berarti A-nya di sini adalah 400 dikurang 900, itu min 500 ya. Min 500 dibagi 100, berarti minus 5. Itu dia. Negatif menyatakan dia perlambatan. Nah, sekarang diminta jarak yang ditempuh dari mulai bergerak sampai berhenti. Berarti tinggal kita gunakan rumusnya sama, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Karena dia sampai berhenti, berarti Vt-nya 0. V0-nya 30 ya, dari awal. 2, A-nya tadi minus 5 dikali dengan S. Oke, 30 kuadrat itu 900 ya. Berarti 900 dibagi dengan 10 ya. S-nya adalah 90 meter. Itu ya. Oke. Yang ini angka 5 ya. Nah, biar kita bedakan dengan yang S-nya. Tadi mirip seperti S. Nah, maka jawabannya adalah yang E untuk soal nomor 4. Kita lihat soal nomor 5. Sebuah lembing dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 120 meter per sekon. 2 detik setelah melalui tempat tertingginya, besar kecepatan lembing tersebut adalah. Kita fokus ke pertanyaannya saja. 2 detik setelah melalui tempat tertingginya. Syarat benda mencapai titik tertingginya adalah kecepatan sumbu Y-nya ya, kecepatan arah vertikalnya di sini 0.
Kalau diminta besar kecepatan lembing 2 detik setelah melewati titik tertingginya, berarti kita mulai dari gerakannya gini aja. Nah, disinilah yang ditanya. Kan nama gerakannya ini apa? Dari tanpa kecepatan awal kan, V-nya 0, kan kita sebut gerak jatuh bebas. Gimana kemarin persamaan gerak jatuh bebas? Akar 2GH. Tuh, atau G kali T. Kan gitu ya. Ini persamaan-samaan untuk yang gerak jatuh bebas. Ya dah. Tinggal kita lihat. Di sini dikasih tahu 2 detik. Berarti kita pakai yang ada persamaan waktunya. G kali T ya. G-nya 10. T-nya 2. Maka hasilnya 20 meter per second. Jawabannya adalah yang B untuk soal nomor 5. Kita lihat soal nomor 6. Dua elemen pemanas listrik terbuat dari 2 buah kawat sejenis. Berarti rho-nya sama ya. Dengan diameter 1 dan 2 mm gitu. Kakak buat dulu deh. Bahannya sejenis ya. Berarti nilai rho 1-nya sama dengan rho 2. Diameter 1-nya 1 mm. Diameter 2-nya 2 mm. Panjang masing-masing 2 meter, berarti L-nya sama ya. L1-nya sama dengan L2. Jika kedua kawat tersebut masing-masing dihubungkan dengan sumber tegangan yang sama, berarti V1 sama dengan V2. Rasio antara daya yang dihasilkan oleh kawat 1 dan 2. Berarti P-nya yang diminta ya. Nah, apa persamaan P? Kalau P kita hubungkan dengan yang namanya tegangan, kemudian tadi ada rho, ada L, dan ada diameter, berarti hubungannya dengan resistor. Gitu ya. Berarti P-nya adalah V kuadrat dibagi dengan R. Nah, tinggal kita lihat aja. Kalau persamaan R itu apa? Rho kali L per A. A-nya di sini menggunakan diameter, maka kakak gunakan 1/4 V D kuadrat. Tinggal kita lihat rho-nya sama, L-nya sama, berarti bergantung kepada diameternya ya. R sebanding dengan 1/D kuadrat, sementara P sebanding dengan 1/R. Maka dari hubungan kedua ini bisa kita tuliskan P bakalan sebanding dengan D kuadrat ya. Kalau diminta P1 banding P2, dia menjadi D1 per D2, kita kuadratin. D1 per 2 ya. Dikuadratin, hasilnya adalah 1/4. Oke, jawabannya apa? Iya. Jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang A, gitu ya. Nomor 7, besar hambatan pengganti RAB pada rangkaian berikut ini adalah, kita cek ya, mana yang bisa kita sederhanakan. Pertama ini ada 2 sama 6, kita sederhanakan berarti jadi berapa? Seri ya, tambahin ya, 2 tambah 6, 8. Nah, kemudian nih 4 sama 2 menjadi 6, 3 sama 3 menjadi 6. Gitu dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya rangkaian ini bisa kita ubah bentuknya jadi seperti ini. Ini tadi 8. Nah, yang ke bawah ini masih ada juga 8 ya. Ini dia seperti ini jadinya. Dah, yang ini tadi 8. Ini 8, ini 2. Selanjutnya gimana, Kak? 8 dengan 8 ini hubungannya apa? Paralel ya. Kalau paralel tinggal diseparkan. Atau kemarin udah kakak katakan, ketika nilainya sama, tinggal dibagi dengan banyaknya resistor. 8-nya ada berapa nih? Ada 2 ya, berarti 8 bagi 2, hasilnya 4. Kemudian hasil 4 ini dengan 2, hubungannya apa? Seri ya. Jadi hasilnya adalah 6. Dah, berarti rangkaiannya jadi gimana, Kak? Rangkaiannya jadi seperti ini. Ini 6, ini 6, ini 6,
Ini 3, ini 4. Dah, ada yang paralel lagi kan, yaitu yang 6. Ada berapa? Ada 3. Berarti 6 bagi 3. Hasilnya berapa nih? 2. Selanjutnya, RAB-nya jadi gimana, Kak? Tinggal seri kan semua ya. Berarti jumlahkan saja. 3 tambah 2 tambah 4. 9 ohm. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke. Oke, kita lihat soal nomor 8 ya. 3 buah lampu memiliki hambatan masing-masing 20 ohm, 30 ohm, dan 60 ohm dirangkai seperti pada gambar. Bila VAD 20 volt, besar arus yang mengalir pada lampu berhambatan 30 ohm. Sal, yang ini kakak buat I yang mengalir di awal ini I total pastinya kan. Kemudian bercabang 3, berarti menjadi ini I1, ini I2, dan ini I3. Bergabung lagi menjadi I total. Nah, karena ini diminta adalah arus yang mengalir di hambatan 30 ohm, maka ini minta I2. I2 itu sama dengan apa? V2 dibagi dengan R2. Gitu ya. Nah, jadi karena dia I2, hambatannya kakak sebut R2. Tegangannya kakak sebut V2. V2 bakalan sama dengan apa? Karena paralel berarti sama dengan V1, V2, V3 atau V paralelnya, VBC namanya. Dibagi dengan R2. VBC gimana Kak mencarinya? IBC dikali dengan RBC. IBC itu sama nggak dengan I total? Iya sama. Berarti I total kali RBC dibagi dengan R2. Nah, berarti yang kita butuhkan I total dan RBC. Nah, mencari RBC karena dia paralel, berarti cukup kita gunakan 1/RBC ya. Sama dengan 20, 30, 60. Samakan penyebutnya. Sama-sama berapa nih? 60 ya. Oke. 60 bagi 23 bagi 32 bagi 61. 6/60. Maka kita dapat RBC-nya adalah 60 bagi 6, 10 ohm. Nah, kemudian gimana mencari R total? R total kita cari dari RAD. Jadinya seri kan? 5 tambah 10 tambah 5. Hasilnya adalah 20 ohm. Nah, kita bisa nyari I total. I total itu adalah VAD yang sebagai V total dibagi dengan R totalnya. Berapa VAD? 20 volt dibagi 20 berarti 1 ampere. Udah dapat semua ya? Oke, tinggal dimasukkan. I total 1, RBC-nya 10, R2-nya 30. Maka 1/3 ampere. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Gitu ya, itu soal nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Perhatikan rangkaian berikut. Ada 9 volt, ada hambatan R kecil, hambatan dalam ya. Kemudian 18 volt dan hambatan dalamnya. Hambatan luarnya 2 ohm dan 3 ohm. Yang diminta apa? Besar arus yang mengalir melalui rangkaian tersebut. Nah, kemarin udah kakak ajarkan, ketika hanya satu loop ya, maka arus yang mengalir pastinya dari yang tegangan paling besar, 18 volt ya. Berarti bentuknya seperti ini arusnya. Nah, langsung aja karena diminta besar arus yang mengalir. Kalau pada rangkaiannya yang tertutup, sigma GGL tambah sigma I R besar tambah R kecil sama dengan 0. Nah, kita lihat pertama sekali dia ketemu yang 9 volt, kemudian ketemu yang min 18 gitu ya. Tambah I, R besarnya siapa aja? 2 tambah 3. R kecilnya 0,5 dan 0,5. Ini sama dengan 0. Nah, 2 tambah 3, 5. 0,5 tambah 0,5 itu 1. Berarti hasilnya 6I. Sama dengan 9 dikurang 18. Hasilnya adalah min 9. Pindah ke kuas kanan, positif ya. KI-nya 9 bagi 6. Nah, berapa 9 bagi 6? Hasilnya 1,5 ampere. Jawabannya adalah yang B untuk soal nomor 9. Kita lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut, perhatikan rangkaian berikut. Besar dan arah
arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm adalah. Kakak ajarkan menggunakan cara simpelnya, yaitu menggunakan rangkaian yang terbuka ya. Ini kakak buat keluar semua, ini I1, ini I2, dan ini I3. Berarti yang mengalir di 2 ohm siapa? I1 ya. Maka pertanyaan di sini minta adalah I1-nya sama dengan berapa. Dah, langsung kita gunakan rumus untuk mencari I pada rangkaian yang terbuka. V dikurang sigma GGL dibagi sigma R besar tambah R kecil. Gitu kan? Nah, kita mulai dari yang I1, I2, dan I3. Karena keluar semua, berarti I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. I1-nya, pertama sekali dia ketemu yang positif ya. Berarti V dikurang 4 dibagi 4 tambah 2. I2-nya, V ketemu juga yang panjang, berarti ini positif. Kurang 2 bagi yang dilaluinya 3. Tambah V ketemu yang panjang juga, ini positif. T kurang 4 dibagi dengan 1 sama 5. Sama dengan 0. Maka penyebutnya 6, 3, dan 6 ya. Supaya penyebutnya habis, sama-sama kita kalikan 6. Ini berarti menjadi V dikurang 4 tambah 2V kurang 4 ya. Tambah V kurang 4 sama dengan 0. V tambah 2V tambah V berarti menjadi 4V sama dengan min 4, min 4, min 4, min 12 ya. Pindah ruas kanan 12. Berarti V-nya kita dapat 3 volt. Ini V siapa? V AB ya, karena simbolnya di situ AB. Ya dah, ini minta adalah I1-nya. Tinggal kita masukkan I1 adalah VAB kurang 4 bagi 6. Maka menjadi 3 kurang 4 bagi 6. Hasilnya adalah min 1/6. Apa arti min? Artinya arusnya arahnya terbalik ya. Tadi kita buat dari A ke B ya. Maka arah yang benar adalah dari B ke A. Dah 1/6 B ke A. Jawabannya yang delta. Gitu ya. Itu untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Pada rangkaian berikut ini, potensial di titik B saat saklar ditutup adalah. Nah, ketika saklarnya ditutup ya, kita ambil saja. Ini berarti menjadi satu loop ya. Maka kita cari arusnya. Nah, arusnya, lihat dari potensialnya lagi, mana yang lebih besar? Yang 6 volt ya. Maka bentuknya seperti ini. Gitu ya. Oke, di rangkaian tertutup sigma GGL tambah sigma I R besar tambah R kecil sama dengan 0. Dah, berapa untuk sigma GGL nya? Ketemu yang min 6 min 4 tambah I R nya 6 2 4 dan 8 gitu ya, sama dengan 0. Dah, 6 tambah 4 10, 2 tambah 8 10, berarti menjadi 20I. Min 6 kurang 4 itu min 10, pindah ke kanan jadi positif 10. Arus yang mengalir adalah setengah ampere. Gitu ya. Karena yang diminta adalah potensial di titik B, kakak buat A ke B. Nah, A di sini ada tanda ground, berarti sini tegangannya 0 ya, ditanahkan. Oke. Dah, kakak ambil yang AB aja. Kalau AB ini pendek, panjang, dah bentuknya gini kan. Dah, berarti menjadi rangkaian yang terbuka. Ini harusnya seperti ini tadi kita gunakan. Gimana untuk yang rangkaian loop terbuka ya? Jadi persamaannya sigma GGL tambah sigma I R besar tambah R kecil sama dengan VAB. Sigma GGL ya, dia pertama sekali ketemu yang negatif, berarti ini min 4. I nya kita dapat tadi setengah, R besar tambah R kecil, nggak ada R kecilnya ya, yang ada R besar 2 dan 4.
Ini 2 tambah 4 sama dengan VAB. Berarti dari sini VAB-nya berapa? Setengah dikali dengan 6, 3 ya. Ya, min 4 tambah 3, berarti min 1 volt. Maka yang potensialnya di AB itu min 1 ya, dari A ke B. Tapi kalau yang diminta potensial di B, berarti VBA ya. Nah, kalau VBA-nya adalah menjadi 1 volt. Yang E jawabannya. Nah, Kak, bisa nggak kita menggunakan cara yang bawah? Boleh. Kalau cara yang bawah, ini kakak simpan dulu. Nah, kalau kita gunakan cara yang bawah, berarti menjadi BA ya. Bentuknya gini. Pendek, panjang. Nah, ini B. Ini A. Ini 8. Yang ini 6. Ini 6. Dah, gunain sama. Sigma GGL tambah sigma I, R besar tambah R kecil sama dengan 0. Harusnya tadi tetap dari sini ya. Dah, ketemu yang min 6 tambah I-nya kita dapat tadi setengah, R besar tambah R kecil, 8 tambah 6 ya. Sama dengan H, ini bukan 0, tapi sama dengan VBA. Kan dari sini VBA. Dah, 8 tambah 6, 14, bagi 2, 7 ya. 7 dikurang 6, 1. Oke, kita dapat VBA-nya adalah 1 volt. Sama ya, jawabannya juga yang E. Jadi bisa menggunakan rangkaian terbuka yang dari atas arusnya atau yang dari bawahnya. Oke, ini adalah soal terakhir ya di review 1 kita. Semoga yang kakak jelaskan, yang kakak bahas, bisa dipahami adik-adik semua. Dan tetap semangat belajar dimanapun adik-adik berada. Semoga lulus di pilihan pertama PTN favoritnya masing-masing tahun depan. Kakak akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah ta'ala bertemu kembali ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.